Semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat. Amin. Dalam pernikahan adat Jawa ada yang namanya sungkeman. Itu di Jawa apa di Sumatera Barat? Itu menunjukkan orang Sumatera Barat tidak menolak siapapun yang mau datang ke Sumatera Barat. Silakan investasi, datang aman. Ini buktinya orang Jawa ada. Bagaimana sungkeman itu dalam Islam, Pak Ustaz? Lihat kaidah usul fikih. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu dalam Islam hukumnya boleh. Ayahnya duduk sama emaknya duduk. Jangan takut, insya Allah tak pecah. Saya 50 kilo. Ayahnya sama emaknya duduk. Tiba-tiba datanglah anak sungkem. Tak boleh berdiri, berjalan lututnya. Sampai ke situ diciumnya tangan. Pripun kabari wis kurang pinoro sekoma adab sopan santun tata krama, tak ada hukum salah menyalah. Tapi kalau sampai dia bersujud bersimpuh menyembah manusia, tapi rasanya sungkem sekarang pun sudah dibersihkan oleh wali songo, sudah dibersihkan oleh kiai-kiai dari yang merusak akidah. Kalau hanya sampai kepada poin yang ketiga, mulia dalam akhlak, mencium orang tua, mencium tangan, memeluk, maka hukum dalam Islam menjadi patokannya adalah Quran Sunnah, dan memahami Quran Sunnah itu dengan pemahaman ulama. Taraktu fikum amrayni, kutinggalkan pada kamu dua perkara. Intamasaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, lan tadillu abada, kamu tak sesat untuk selamanya. Kitabullah Al-Quran wa sunnati, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak paham Quran, tak mengerti sunnah, kemana kita bertanya? Al ulama warasatul anbiya, maka tanya kepada ulama-ulama kita. Di Muhammadiyah ada namanya majelis tarjih. Ada pendapat mazhab Hanafi, ada pendapat mazhab Maliki, ada pendapat mazhab Syafi'i, ada pendapat Hambali, ada pendapat mazhab Imam Ibnu Abi Layla, ada pendapat Imam Al-Laits, ada pendapat Imam Ibnu Katsir, ada pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada pendapat Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Maka datanglah ulama majelis tarjih mengambil pendapat ini, dimunaqashahkan, lalu kata beliau at-tarjihu fi kada, pendapat yang kuat dalam masalah ini, maka itulah yang diamalkan dalam tradisi organisasi Muhammadiyah. Mudah-mudahan kita mengikut Quran dan Sunnah, mengikut pemahaman para ulama. Amin ya rabbal alamin. Apakah boleh anak angkat dijadikan istri? Why not? Bapak kalau mau punya anak angkat, cari keponakan bapak yang perempuan. Bapak kalau mau punya anak angkat, cari keponakan bapak yang perempuan, maka dia menjadi mahram bapak. Ibu kalau mau punya anak angkat, cari keponakan ibu yang laki-laki. Tapi kalau bapak cari anak angkat anak orang lain yang tak ada hubungan mahram dan tidak disusukan oleh istri bapak, masalah. Berawal dari anak angkat, lama-lama menjadi bini angkat. Ada bini angkat, Ustaz? Ada 3 masalah anak angkat. Yang pertama, hukum adopsi di Indonesia menjadi bermasalah pada anak angkat ada 3. Yang pertama, anak angkat dipakai nama ayah angkat dalam penulisan bin haram. Ud'uhum li abaihim, pakai ayah kandung, tak boleh angkat. Wa aqsatu indallah, itu lebih adil di hadapan Allah. 2. Banyak ayah angkat ketika mau mati, meninggal, dibuatkan surat wasiat semua harta untuk anak angkat. Nanti kalau aku mati semua hartaku untuk anak angkat, adapun saudara kandungku itu selop jepitku pun jangan kasih. Haram hukumnya. Anak angkat hanya boleh dapat wasiat tak lebih dari 1/3 harta. Kalau lebih daripada itu haram. Yang ketiga, yang jadi masalah adalah kalau bapak punya anak angkat, nanti bapak berdua-dua di rumah dengan dia, ibu punya anak angkat, ibu pun berdua-dua, tak ada mahram, haram. La yaquluna rajulun ma'amratin illa ma'azi mahramin, tak boleh berdua-duaan tanpa mahram. Tapi dia udah macam anak saya Pak Ustaz, dia udah macam ayah saya.
Berapa banyak berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, setan datang. Setan datang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tak satu dua kejadian, terlalu banyak untuk diceritakan. Tonton di YouTube, lihat, dibaca di koran, di internet, kejadian tentang ayah angkat, anak angkat ini. Maka kita jaga keluarga daripada perbuatan yang haram.